Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal STS, PTS, UTS, mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 9 SMP dan PSN semester 2, Kurikulum Merdeka tahun 2025 disertai kunci jawabannya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, UTS, mata pelajaran lainnya, silakan cek bagian deskripsi. Mari kita mulai. Organisasi Keamanan Desa atau OKD dan Organisasi Perlawanan Rakyat atau OPR muncul pada periode A. 1965 sampai 1966, B. 1958 sampai 1962, C. 1958 sampai 1960, D. 1966 sampai 1971. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu 1958 sampai 1960. Bentuk ancaman militer antara lain: A. Pertikaian antar pemuda, B. Perampokan bersenjata, C. Pemberontakan bersenjata, D. Kerusuhan antar suku bangsa. Maka jawaban yang benar adalah C. Pemberontakan bersenjata, ya. Jawabannya C. Pemberontakan bersenjata. Alat negara yang paling bertanggung jawab mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu A. TNI, B. Polri, C. Hansip, D. Kamra. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya adalah B, yaitu Polri. Alat negara yang paling bertanggung jawab mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu Polri. B jawabannya. Contoh perilaku rela berkorban yaitu A. Suka mengalah dalam pergaulan, B. Bersedia memberikan sumbangan dana setiap ada pembangunan, C. Menghindari sikap egois dan masa bodoh, D. Selalu membantu tetangga dekat. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu bersedia memberikan sumbangan dana setiap ada pembangunan. Oke, kita lanjut ya, soal nomor 5. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah milik dari A. Para pendiri negara, B. Para pejuang bangsa, C. Seluruh pejabat negara, D. Seluruh warga negara Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya adalah D. Seluruh warga negara Indonesia. D jawabannya. Kita lanjut. Secara de facto, negara Indonesia berdiri sejak 17 Agustus 1945. Ya. Karena pada saat itu A. Tentara Jepang yang menjajah Indonesia menyerah kepada sekutu, B. Indonesia telah memenuhi unsur-unsur berdirinya negara, C. PPKI bersidang untuk membentuk pemerintahan, dan D. Belanda mengakui kedaulatan RI. Maka jawaban yang benar adalah
B. Indonesia telah memenuhi unsur-unsur berdirinya negara. B jawabannya. Tujuan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara yaitu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan A. Seluruh rakyat Indonesia. B. Seluruh orang yang berada di Indonesia. C. Seluruh tumpah darah Indonesia. D. Seluruh penduduk Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah C. Seluruh tumpah darah Indonesia, ya. C jawabannya. Penjelasan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Cerdas dan terampil. C. Memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. D. Memiliki rasa cinta budaya daerah. Maka jawaban yang benar adalah C. Memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. C jawabannya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menegaskan bahwa TNI merupakan A. Alat utama dalam penegakan hukum. B. Alat utama dalam pembangunan bangsa. C. Komponen utama dalam pertahanan negara. D. Komponen utama dalam keamanan negara. Maka jawaban yang benar adalah C. Komponen utama dalam pertahanan negara. C ya jawabannya. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam A. Memerangi teroris. B. Pembangunan bangsa. C. Pertahanan negara. D. Upaya pembelaan negara. Maka jawaban yang benar adalah C. Pertahanan negara. Jawabannya ya C. Pertahanan negara. Undang-Undang Dasar 45 Pasal 30 ayat 1 ditegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam A. Usaha pertahanan dan keamanan negara. B. Usaha memberantas tindakan kriminal. C. Usaha memberantas tiga buta. D. Usaha memberantas narkoba. Maka jawaban yang benar adalah A. Usaha pertahanan dan keamanan negara. A jawabannya. Ruslan Abdul Ghani 1979 menyatakan tidak akan terjadi stabilitas tanpa ada kemakmuran dan tidak akan terjadi kemakmuran tanpa A. Jika tidak memiliki pangan. B. Tanpa keamanan. C. Tanpa persatuan. D. Jika tidak ada modal. Maka jawaban benar adalah C. Tanpa persatuan. C jawabannya. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja gubernur selaku A. Wakil Menteri Dalam Negeri. B. Kepala Daerah Provinsi. C. Wakil Pemerintah. D. Wakil Presiden. Maka jawaban yang benar adalah
B ya, kepala daerah provinsi jawabannya. Contoh dampak positif pelaksanaan otonomi daerah adalah A. Kesejahteraan warga di daerah semakin berkembang. B. Hilangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme pusat. C. Munculnya sikap egosentrisme daerah. D. Hilangnya segala bentuk kejahatan dalam masyarakat. Maka jawaban yang benar adalah A ya, kesejahteraan warga di daerah semakin berkembang. A jawabannya. DPRD sebagai badan legislatif di daerah mempunyai kewajiban pokok: A. Mengangkat kepala daerah. B. Menetapkan peraturan daerah. C. Memperhatikan keputusan kepala daerah. D. Membuat peraturan desa. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu menetapkan peraturan daerah ya. DPRD sebagai badan legislatif di daerah mempunyai kewajiban pokok yaitu menetapkan peraturan daerah. B jawabannya. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 menghendaki adanya undang-undang organik tentang A. Hak dan kewajiban daerah. B. Keuangan daerah. C. Pemerintah daerah. D. Otonomi daerah. Maka jawaban yang benar adalah C ya, pemerintah daerah jawabannya. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004, Bupati dipilih oleh A. DPRD Kabupaten. B. Presiden. C. Rakyat langsung. D. Gubernur. Maka jawaban yang benar adalah C ya, yaitu rakyat langsung. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Bupati dipilih oleh rakyat langsung. C jawabannya. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.